Varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Pasien pertama yang positif Omikron sembuh dengan cepat. Lalu seperti apa sifat atau karakteristik dari virus corona varian Omikron? Kami sudah terhubung dengan dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Erlina Burhan. Selamat siang, Dr. Erlina. Selamat siang, Wilson. Baik, dok, apakah bisa dipastikan bahwa COVID-19 varian Omikron ini lebih berbahaya dibandingkan dengan varian lainnya atau masih dalam penelitian, dok? Ya, jadi ini kan varian baru ya, masih banyak sebetulnya yang belum kita ketahui dengan pasti, tapi sejauh ini dari berbagai laporan dari banyak negara yang sudah punya banyak kasus yang terkonfirmasi dengan Omikron ini mengatakan bahwa kemampuan Omikron ini salah satu yang menjadi karakteristik berbeda dengan varian yang lain adalah bahwa dia sangat mudah menular. Satu, sangat-sangat mudah menular, bahkan dibandingkan dengan varian Delta sekalipun. Itu satu. Yang kedua, walaupun mudah menular, tetapi memang hingga saat ini sebagian besar pasiennya gejalanya ringan-ringan saja, atau bahkan ada yang tanpa gejala, terutama untuk orang-orang yang sudah divaksin. Namun kita tidak bisa terpaku dengan perkembangan itu saja, karena kita juga tahu bahwa ada laporan dari Inggris mengatakan satu dari pasien mereka yang terkonfirmasi Omikron ini meninggal dunia. Ya, untuk gejalanya sendiri, varian Omikron ini tadi saya sudah sampaikan ringan-ringan saja. Ya, biasanya adalah gejala yang paling umum kelelahan atau fatigue ya. Kemudian ada rasa tidak enak di badan, pegal-pegal, lalu ada masalah tidak enak di tenggorokan seperti gatal, kadang-kadang ada batuk, ada sakit kepala, demikian. Tetapi untuk Omikron ini tidak ada gejala seperti anosmia atau tidak bisa mencium sesuatu, atau juga gejala yang tidak bisa mengecap atau tidak bisa merasakan makanan. Baik. Ya, jadi demikian ya. Baik, dok, gejalanya memang mungkin lebih ringan, tapi apakah mungkin dampaknya ini infeksiusnya lebih mematikan dibandingkan dengan varian lainnya? Yang pasti adalah infeksius, artinya sangat mudah menular. Kita bisa dengarkan berita dari negara lain yang hanya asalnya 2 orang pelaku perjalanan kemudian menjadi menular ke 8.000 orang. Jadi ini memang luar biasa sekali kecepatan dari penularannya. Walaupun tadi saya ulang lagi ya, walaupun dikatakan sebagian besar ringan, tapi kita ingat ada loh kelompok-kelompok yang tertentu barangkali bisa di orang lain ringan, tapi di kelompok ini mungkin menjadi berat. Contohnya adalah pada orang usia lanjut. Apalagi kalau usia lanjut itu belum divaksinasi. Kita tahu cakupan vaksinasi lansia di Indonesia masih sangat kurang. Demikian juga pada orang-orang yang komorbid. Apalagi kalau gabungan lansia dengan komorbid dan tidak divaksin. Nah, ini perlu kewaspadaan khusus untuk kelompok ini. Tetapi sekali lagi bukan berarti kelompok yang muda sudah divaksin juga kemudian abai. Tidak bisa, kita harus tetap waspada ya. Memang Baik. tidak boleh panik, tapi waspada. Karena sakit itu tidak enak walaupun ringan. Baik, artinya benar jika saat ini berarti RSDC di lockdown sementara seperti itu ya, dok. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah lain? Perlukah pemerintah berdiskusi dengan pemerintah daerah agar menaikkan level di wilayah masing-masing sehingga pergerakan masyarakat juga agak dibatasi meskipun penyebarannya di Indonesia masih hanya satu kasus saja yang dikonfirmasi? Ya, saya tidak bicara tentang level ya, level PPKM terutama, karena memang banyak yang mempengaruhi, tapi hanya satu dari sifat karakteristik dari Omikron ini yang mudah menular, maka sebaiknya sekarang masyarakat maupun pemerintah melakukan upaya pencegahan yang sifatnya lebih disiplin. Jadi untuk masyarakat, disiplinlah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, jauhi kerumunan. Nah, kita akan libur Nataru nih, Natal dan Tahun Baru, mungkin ada kerumunan-kerumunan, pesta-pesta. Ya, ini saya minta kepada masyarakat untuk menahan diri, sabar sedikit di akhir tahun ini, jangan berada di kerumunan dan patuhilah protokol kesehatan dengan disiplin. Dan kita saling mengingatkan kepada pemerintah,
ayo kita memantau ya, terutama tempat-tempat masuknya, pintu-pintu masuk pelaku perjalanan, yaitu bandara dan pintu masuk laut juga. Tingkatkanlah surveillance ya. Jadi kalau selama ini pemeriksaan whole genome sequencing itu tidak dilakukan dengan cukup adekuat, mari sekarang lakukan atau tingkatkanlah kemampuan atau kapasitas melakukan whole genome sequencing, karena Omicron ini bisa diketahui dengan pemeriksaan whole genome sequencing. Ya, kemudian juga tentang karantina. Karantina ini sebaiknya memang berlaku untuk semua orang, kecuali pada orang-orang yang benar-benar memenuhi kriteria bahwa ini bisa tidak karantina terpusat. Tapi dari WHO pun mengatakan sebaiknya karantina terpusat bisa dipantau dalam upaya mencegah orang lain jangan tertular. Demikian. Baik, kita harapkan semoga pemerintah itu tadi untuk lebih luas lagi mengawasi agar penyebaran tidak semakin meluas, dan juga mungkin bisa ditingkatkan untuk testingnya sehingga juga bisa mengikuti alur gerak masyarakat. Dan untuk masyarakat Boleh untuk satu selalu lagi, boleh silakan satu lagi, Dok. Ya, satu lagi saya ingin menghimbau masyarakat juga dan atas bantuan fasilitasi pemerintah agar yang belum divaksin segeralah divaksin. Kenapa demikian? Karena data dari luar menunjukkan orang-orang yang sudah divaksin walaupun terinfeksi dengan Omicron ini ternyata kemudian tidak ada gejala, tanpa gejala. Jadi vaksin ini mencegah orang menjadi tidak bergejala, mencegah jangan sampai berat dan mencegah kematian. Ya, itu dari saya, dan ayo pemerintah juga mulai memikirkan untuk barangkali ke depannya bila mana logistik untuk vaksinasi 1 dan 2 ini sudah terpenuhi, segeralah untuk mulai memikirkan memberikan booster kepada masyarakat umum. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan, spesialis paru, telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk ikut juga vaksin. Terima kasih Dok, sehat selalu.